Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Peradaban Islam Andalusia, yang beranggota Ima Widya, Imtisal Latiful Ulia, Irham Ma'rufi, dan Hafifah Nur Mufarihah. A. Adapun latar belakang masuknya Islam di Andalusia. Andalusia berasal dari kata Vandalusia, artinya negeri bangsa Vandal. Karena bagian selatan semenanjung ini pernah dikuasai oleh bangsa Vandal, sebelum mereka dikalahkan oleh bangsa Gothia Barat pada abad ke-5. Daerah ini dikuasai oleh Islam setelah penguasa Bani Umayyah merebut tanah semenanjung ini bangsa Gotik Barat pada masa Khalifah Walid ibnu Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi berpusat di Damaskus. Penguasa sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Tariq bin Ziyad di masa Al-Walid adalah Daulat Umayyah dan Damaskus, diikuti oleh Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil atau penguasa pertama Daulah Umayyah Spanyol yang berusaha menata sistem pemerintahan. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tarif ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nuhair. B. Kondisi peradaban Bani Umayyah di Andalusia. Kerajaan Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Ibnu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi di Damaskus, dan berlangsung hingga pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah seorang politisi handal di mana pengalaman politiknya sebagai gubernur Syam pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Kekuasaan dan kerajaan dinasti Bani Umayyah mencapai kejayaan puncaknya di zaman Al-Waqid. Dan adapun faktor keberhasilan pemerintah Umayyah. Yang pertama, dukungan yang kuat dari rakyat Syria dan dari keluarga Bani Umayyah. Yang kedua, sebagai administrator, Muawiyah mampu berbuat secara bijak dalam penempatan para pembantunya pada jabatan-jabatan penting. Yang ketiga, Muawiyah memiliki kemampuan yang lebih sebagai negarawan sejati. Adapun sistem pergantian kepala negara dalam upaya penegakan dinasti. Yang pertama, Muawiyah Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Al-Hakam, Marwan bin Al-Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisam bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Malik, dan Marwan bin Muhammad. Menurut sejarawan Islam, Profesor Badri Hatim, kekhalifahan Umayyah di Andalusia hancur karena berbagai faktor, yaitu yang pertama, penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Yang dimaksud, penguasa Islam hanya puas dengan menagih upeti kepada kerajaan-kerajaan Kristen. Yang kedua, adanya ideologi pemersatu, yaitu orang-orang Arab tidak menerima orang-orang pribumi. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Keuangan negara menjadi lemah dan berimbas kepada kekuatan politik dan militer. Yang keempat, tak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Terjadinya perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Yang kelima, sulitnya meminta bantuan kekuatan Islam dari tempat lain. Peradaban Islam di Spanyol sulit untuk meminta bantuan dari tempat lain. Adapun kondisi kejayaan Bani Umayyah di Andalusia. Poin A, perkembangan politik. Yang pertama, pemerintahan perwalian. Periode pemerintahan para wali di Spanyol selama 44 tahun. Pada saat itu kondisi politik negara Spanyol belum stabil. Yang kedua, pemerintahan keamiran. Yang dimaksud dimulai ketika Abdurrahman berkuasa menjadi panglima besar. Yang ketiga,
pemerintahan kekhalifahan. Pada periode ini, masyarakat Islam di Spanyol mencapai kejayaan. Yang keempat, pemerintahan Al-Muluk At-Tawaif, yaitu adanya 30 negara kecil di bawah kepemimpinan raja-raja golongan Al-Muluk At-Tawaif. Yang kelima, pemerintahan dinasti Murabitun dan Muwahhidun. Dinasti Murabitun masuk dan berkuasa di Spanyol atas undangan penguasa Islam untuk mempertahankan. Yang keenam, pemerintahan dinasti Bani Anwar di Granada. Pemerintahan Islam hanya berkuasa di Granada di bawah dinasti Bani Ahmar. Adapun perkembangan di bidang pendidikan. Yang pertama, mendirikan lembaga pendidikan. Madrasah-madrasah ini tersebar di seluruh daerah kekuasaan Islam, antara lain Cordova, Seville, Toledo, dan Granada. Yang kedua, pengembangan perpustakaan. Al-Hakam adalah seorang pecinta buku. Yang ketiga, kemajuan intelektual. Yang dimaksud, Islam memainkan peran yang besar baik dalam bidang kemajuan intelektual seperti filsafat, sains, bahasa, sastra, musik, dan kesenian. Yang keempat, kemajuan di bidang agama, berupa tafsir dan fikih. Yang kelima, kemajuan dalam bidang arsitektur bangunan. Pembangunan kota-kota yang indah dihiasi dengan gedung-gedung bertingkat dengan gaya arsitek yang sangat artistik. D. Kehancuran peradaban Islam di Andalusia. Yang pertama, tidak adanya ideologi. Masyarakat Islam Spanyol yang terdiri dari berbagai etnis, di mana mulai awal pembentukan ini sering timbul adanya konflik. Yang kedua, konflik penguasa Muslim. Mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius. Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Yang keempat, terjadi tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Yang kelima, keterpencilan. Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.